Bapak, ini saya izin untuk mewawancarai beberapa pertanyaan Pak terkait masalah dilema etika dan rujukan moral. Ya. Nah, Bapak kan selaku pimpinan di SMK 1 Sangatta Utara, Pak, Ya. ada kadang menemui beberapa hal, beberapa kasus-kasus di sekolah ini yang membuat Bapak ini galau, Pak. Masalahnya kan gitu. Galau, jadi kayak saya harus mengambil keputusan apa, sedangkan keputusan ini sama-sama benar semua, seperti itu. Nah, kalau pengen tahu Pak, Bapak cara mengidentifikasi kasus-kasus yang bagian dari dilema etika dan rujukan moral atau rujukan moral itu seperti apa Pak ya, cara Bapak identifikasi? Ya, identifikasi dilema etika dan dilema moral ya. Kalau menurut saya sih dilema etika itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Dua keputusan yang harus kita ambil itu sama-sama benar. Ya. Artinya kita harus lebih memprioritaskan mana yang lebih lebih menyamankan orang lain Sama-sama baiknya, ya, sama-sama baiknya daripada kita mengambil keputusan benar juga tapi lebih memprioritaskan minoritas ya. Nah, kalau dilema moral itu ada dua keputusan ya, ada dua keputusan di mana keputusan yang pertama itu salah dan pertama itu benar, dan itu memang sering terjadi di sekolah, sering terjadi di saya sendiri secara pribadi memang sering. Kalau yang tadi Bapak sampaikan rujukan moral kan yang satu salah, yang itu benar Pak ya. Ya. Pasti Bapak ngambil keputusannya yang benar lah, ngapain ngambil yang salah kan gitu Pak ya. Nah sekarang Pak, kalau terkait dengan dilema etika nih Pak, sedangkan namanya dilema etika ini kan sama-sama baik, yang seperti opsi Bapak yang Bapak sampaikan yang pertama. Itu cara Bapak mengambil keputusan itu dengan seperti apa Pak caranya? Apakah Bapak mengambil keputusan sendiri atau melibatkan yang lain atau seperti apa Pak? Ya, biasanya dalam kasus-kasus tertentu saya biasanya memanggil beberapa guru senior ataupun waka-waka yang bisa membantu saya sampaikan bahwa sekolah punya masalah seperti ini, kira-kira baiknya seperti apa. Biasanya seperti itu saya. Nah, setelah nanti hasil musyawarah itu memunculkan satu keputusan, itulah yang saya sampaikan. Contoh kasusnya apa nih Pak, kalau boleh? Misalnya ya kasus penyitaan HP. Penyitaan HP. Penyitaan HP. Jadi di sekolah kita ini kan memang tidak boleh membawa HP ya, tidak boleh membawa HP. Boleh membawa HP dengan izin, biasanya dengan izin, karena ada situasi pembelajaran di sekolah yang mengharuskan si anak itu membawa HP. Tapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya si anak ini dia membawa HP, kemudian sampai di sekolah, itu kan biasanya kita anak boleh main HP ketika pembelajaran saja. Nah di luar pembelajaran ternyata si anak ini main HP juga, akhirnya tertangkap oleh kesiswaan misalnya, kemudian disita. Nah ketika HP itu disita, besoknya kalau tata tertib di sekolah kita itu HP disita selama 3 bulan ya, selama 3 bulan, nanti 3 bulan ke depan baru boleh diambil. Ternyata ada kemarin datang orang tuanya, Pak ini HP di rumah itu hanya satu gitu ya, hanya satu, dan HP itu dipakai untuk semua keluarga. Nah, kemarin dipinjam sama si anak bahwa HP itu untuk pembelajaran. Oke, saya pinjamkan kata orang tuanya. Ternyata sampai di sekolah HP disita. Nah kami di rumah tidak bisa komunikasi, tidak bisa apa. Padahal HP itu dalam tanda kutip ya untuk bekerja juga. Orang tuanya akhirnya kita dilema nih, dilema antara tata tertib dengan memang kebutuhan keluarga. Akhirnya saya coba panggil kesiswaan, kemudian kita komunikasikan. Akhirnya kita mendapat satu keputusan. Okelah kalau begitu kita bolehkan HP dibawa pulang dengan surat pernyataan. Ya. Nah surat pernyataan itu apabila nanti mengulang kembali maka HP itu benar-benar kita sita. Ya kita sita, dan itu akan menjadi pembelajaran buat anak. Jadi ketika anak itu dibolehkan membawa HP di jam-jam tertentu saja dia boleh menggunakan HP itu, di luar jam itu dia tidak boleh. Nah itu
tidak harus jadi apa namanya ya, jadi pressure lah untuk siswa kita. Mungkin seperti itu Pak Panji. Nah, ketika Bapak mengambil keputusan seperti itu pasti ada tantangan Pak ya? Iya, pasti sudah ya. Nah, pasti itu terjadi. Nanti ada ketika terjadi kasus seperti itu lagi, pasti ada orang tua juga datang kemudian meminta kebijakan. Kita mengidentifikasi biasanya sih dalam kasus-kasus tertentu yang memang betul-betul bahwa masalah itu apa namanya ya, ketika kita mengambil keputusan itu terjadi masalah yang lebih besar lagi. Nah, tapi ketika kita mengambil keputusan itu, misalnya kita menyita HP kemudian tidak berdampak pada yang lain, ya kita teruskan aja keputusannya. Itu kalau dari eksternal Pak ya, jadi membandingkan jadi ada masalah yang sama, nanti orang tua yang kedua datang lagi membandingkan dengan masalah yang pertama. Nah, itu jadi kita punya dasar ya, bahwa si orang tua ini memang betul-betul membutuhkan HP, sementara ibu ini HP-nya banyak gitu. Kalau dari internal Pak, ada nggak Pak? Dia biasanya ada, tapi biasanya setelah kita mengambil keputusan bersama, biasanya sih nggak terlalu banyak berdampak gitu ya. Baik. Ketika Bapak menyampaikan tidak terlalu berdampak selama itu dikomunikasikan ya, bersama. Kira-kira faktor apa sih Pak yang mempermudah Bapak bisa menyampaikan bahwa selama itu dikomunikasikan secara bersama itu pasti akan semua sama-sama mengerti. Kira-kira faktor utama yang membuat Bapak bisa mudah mengambil keputusan dengan kasus-kasus yang seperti itu Pak? Ya, intinya kita itu kan dalam satu rumah tangga ya, ini sekolah ini kan sama aja dengan satu rumah tangga. Ketika kita mengambil keputusan secara pribadi dan tidak melibatkan orang banyak, pasti dampaknya akan ke orang banyak. Tapi ketika kita mengambil keputusan dan itu didasari pada keputusan bersama, nah yang teman-teman yang lain di dalam rumah itu kan pasti tahu, oh kita sudah mengambil keputusan itu dan kita sudah mengiyakan gitu ya. Pak, setelah Bapak mengambil keputusan dan semua sama-sama legowo kan rasanya ya, selama itu dikomunikasikan sama-sama enak gitu. Pasti Bapak akan dapat pembelajaran juga dari situ Pak ya, dari pengambilan keputusan. Kira-kira Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak peroleh ketika Bapak punya pengalaman dalam mengambil keputusan yang betul-betul mengurangi tingkat konflik baik eksternal maupun di luar pengalaman yang Bapak dapatkan dari pembelajaran yang Bapak dapatkan dari itu Pak, dari ya pasti secara pribadi kita lebih nyaman ya, kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih tidak banyak pikiran gitu ya ketika kita mengambil keputusan yang melibatkan orang banyak ketimbang kita mengambil keputusan sendiri ya. Itu pasti tidur juga tidak nyenyak gitu ya. Itu pasti terjadi Pak Panji ya. Jadi saya berharap sih ketika ada terjadi konflik batin ya, kemudian kita harus mengambil suatu keputusan, lebih baiknya itu memang kita harus melibatkan orang banyak ya. Terutama guru-guru yang ada di sekolah itu, guru senior, kemudian wakil kepala sekolah, itu harus kita libatkan untuk mengambil keputusan sehingga keputusan kita itu membuat nyaman kita lah. Baik Pak. Pak, terima kasih Pak. Ini wawancaranya di pagi hari ini Pak. Sama-sama semoga sukses dan verifikasi caranya tuh kalau yang rujukan moral itu sudah jelas ya, maksudnya salah benarnya itu sudah jelas. Nah kalau yang dilema etika itu dua-duanya sama-sama benar sih, sama-sama. Tapi kita harus mempertimbangkan juga kepekaan dan rasa peduli. Jadi, untuk memutuskan yang dilema etika itu seperti apa. Jadi itu kalau yang lebih banyak sih di sekolah saya itu dilema etika itu. Jadi dilema etika. Jadi kadang saya itu agak untuk memutuskan permasalahan yang
yang cenderung ke dilema etika itu ya saya harus melakukan berbagai berbagai macam pertimbangan. Seperti itu saya harus menerapkan beberapa prinsip ya. Prinsip yang pertama yaitu prinsip berbasis hasil akhir. Nah misalkan saya ngambil keputusan seperti ini, nanti hasilnya seperti apa ya, itu harus saya putuskan, harus saya pikirkan. Kalau saya ngambil ini nanti hasil akhirnya seperti apa, jadi benar-benar saya pertimbangkan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip berbasis peraturan. Dalam mengambil keputusan saya juga harus mempertimbangkan peraturan yang ada. Nggak boleh menentang peraturan ya. Harus dipertimbangkan juga peraturannya. Kemudian yang ketiga, prinsip berbasis rasa peduli. Ini yang sering bikin galau itu. Nah itu itu yang bikin galau itu di situ. Saya menentukan orang-orangnya, siapa yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian yang kedua, menentukan fakta-fakta yang relevan. Apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga, saya harus melakukan investigasi. Itu Ibu terjun langsung atau terjun langsung harus, karena saya harus mengumpulkan sendiri fakta. Saya tidak mau itu datang dari orang lain. Saya harus tahu dari sumbernya langsung. Kemudian langkah yang terakhir yang membuat keputusan. Melihat tingkat kekompleksan permasalahan. Kalau tadi tingkatannya masih rendah, berarti saya harus mengambil keputusan saat itu juga. Kalau masalahnya terlalu kompleks, saya harus membuat jadwal. Kapan saya harus melakukan investigasi, kapan saya harus mengumpulkan fakta-fakta, kapan saya harus terjun sendiri ke lapangan melihat situasi dan kondisi. Jadi harus saya bikin jadwal. Kalau yang contoh permasalahannya yang kompleks itu seperti apa Bu yang pernah Ibu hadapi? Contoh masalah yang kompleks itu kalau sudah melibatkan siswa, wali murid, dan kepentingan di belakang itu. Kadang kan karena sekolah saya itu kan sekolah besar. Di situ yang pertama itu saya selalu melakukan pendekatan psikologis. Jadi saya selalu ajak ngobrol ke semuanya, terutama untuk kalau yang mengalami permasalahan. Saya ajak ngobrol apa permasalahannya, terus kemudian apa latar belakangnya. Dan saya juga harus tahu, karena dari situ nanti saya bisa mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang teman yang bermasalah ini kalau saya ajak ngobrol, nah saya juga memanfaatkan ilmu kucing saya kan. Kadang-kadang teman yang mengalami masalah ini dengan sendirinya mendapat jalan keluarnya sendiri, itu dari obrolan itu. Jadi kalau sudah begitu, sudah dia dapat solusinya sendiri, sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah itu adalah tim manajemen sekolah. Karena sekolah saya kan sekolah besar Bu, saya harus punya tim manajemen sekolah. Itu seperti contohnya apa itu? Maksudnya timnya itu seperti apa? Tim manajemen sekolah itu terdiri dari waka waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, kemudian dan waka humas, sarpras. Humas dan sarpras. Kami punya 4 waka. Kemudian juga saya mempertimbangkan juga yang